من ذلة عظمت من الكمال رفيع غفرانك الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala afdhalil khalqi wal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyiqal ladzina kafaru ila jahannama dhumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahlin nari azaban la rajulun fi rijlaini ta'alani min nar yughli minhuma tibahuha ka'annahu mirjalun masami'uhu jamrun wa atrasuhu jamrun wa asfaruhu lahun miran ila akhir hadis. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, kita dapat hadir, kita dapat bersilaturahim dan sekaligus sholat di tempat yang mulia, mushola ya Rahman, untuk mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala langkah kita, segala niat kita dan apa-apa yang telah kita baca, tahlil, tahmid dan tahlil yang sesungguhnya, semuanya itu kita hadiahkan, kita serahkan dan kita doakan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan malam hari ini asbab daripada kita hadir ke majlis ta'lim, Allah turunkan rahmat dan maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan daripada umur kita, berikan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya muhibas syahidin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, Allah pernah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dhumara
digiringnya untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir digiring untuk menuju daripada neraka jahanam. Begitu digiring ke neraka jahanam, dibilang di sini faiza ja'uha futihat abwabuha. Begitu datang di tempat di depan pintu daripada neraka jahanam, dibuka tuh pintu. Ya, dibuka tuh pintu. Wa qala lahum khazanatuha, maka yang menjaga daripada neraka jahanam ketika itu mengatakan taqri'an wa tawbihan, yang merupakan suatu hinaan dan kejelekan, hinaan, kerendahan buat orang-orang yang namanya kafir. Ketika itu dikatakan alam ya'tikum rasulun minkum, hei orang-orang kafir, bukankah para rasul telah memberikan suatu nasihat-nasihat? Bukankah Rasul telah datang terhadap kamu sekalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang ketika itu sudah membacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yunzirunakum, dan memperingatkan kepada kamu sekalian, akan tapi kamu tidak mau mengikuti daripada para rasul ketika itu. Dan inilah para jamaah sekalian, ini azubillah, kalau seandainya kita termasuk daripada orang yang kafir. Ini katakan kafir di sini adalah orang yang di luar daripada agama Islam. Ya, dia mau Yahudi kok, dia mau yang namanya Nasrani kek, dia mau yang namanya Buddha kek, apa kek, pokoknya yang di luar Islam. Kategori di dalam ayat Al-Quran ini dikatakan wasiqal ladina kafaru. Orang-orang kafir itu dibilang di sini akan digiring ke neraka jahanam. Udah jelas khalidina biha, mereka akan kekal untuk selamanya. Makanya di antara dosa yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang musyrik. Sekali apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, kalau seandainya manusia pengen bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh akan diampuni. Akan tapi kalau perbuatan musyrik, orang yang keluar daripada satu agama, bisa keluar daripada ini orang satu agama, maka tentunya tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu. Ini yang mesti kita jaga. Makanya sampai saat ini alhamdulillah, walaupun kalau kata orang-orang mengatakan kita di sini adalah Islamnya Islam keturunan, nggak apa-apa. Kan ada orang yang menyatakan Islam itu adalah Islam keturunan, ikutin daripada orang-orang tua ente. Dan kan udah jelas hadis mengatakan Pak Abu Wali Yuhaminani wa Yuhanasirani. Karena tentunya orang-orang tua kita ini yang membentuk kepribadian seseorang. Akidahnya bagaimana? Kalau seandainya orang tua yang termasuk daripada orang yang benar, yang agamanya musyrik, maka tentunya anak ini akan menjadi seorang yang kesyukuran itu ya para jamaah sekalian. Makanya selalu yang namanya kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dicabut oleh Allah dalam keadaan memeluk dari suatu agama. Wala tamutunna illa wa antum. Itu adalah merupakan suatu nikmat yang hakiki, udah mahal banget udah. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita sudah tenang-tenang aja kan kita nggak tahu para jamaah sekalian. Gangguan sungguh sangat banyak. Di luar ada gangguan, di dalam pun juga dari agama Islam itu sendiri pun juga banyak gangguan-gangguan. Coba para jamaah sekalian, ini kalau seandainya kita sampai yang namanya keluar suatu agama, ya'azubillah, ini adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Pengajian yang seperti ini para jamaah sekalian, ini pun juga sebagai apa dibilang penguatan. Ya kan imannya seseorang yazidu wa yanqus. Iman seseorang bisa akan bertambah, berkurang, bertambah karena apa? Yang sering kita kaji adalah suatu ilmu agama. Yang sering kita dengarkan adalah suatu nasihat-nasihat yang baik, nasihat agama. Ini yang akan memperkuat kita. Kalau seandainya tidak ada pengajian, kita jauh dengan seorang ulama, para asatidz, maka tentunya para jamaah sekalian bagaimana tuh nanti yang namanya akhir-akhir kehidupan kita. Ini yang juga kita takiti.
Makanya sampai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, dia bilang, wala ya'tiz zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang akan datang justru lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat. Dalam hadis yang lain itu dikatakan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati. Bahkan Nabi katakan begitu, barang siapa yang masih berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, ketika yang namanya umatku udah pada banyak yang hancur, banyak yang rusak, banyak yang menyimpang, falahu mislu mi'atu syahid, maka bagi seseorang tadi ibarat 1:100 ganjaran orang-orang yang mati syahid para jamaah sekalian. Ini apa-apa. Terus kita istiqomah di dalam pengajian yang seperti ini para jamaah sekalian, nggak ada ruginya. Kita ngajinya seperti ini, satu silaturahim, yang kedua paling minim tuh orang tua kita tuh dapat kebagian. Kan tadi doain tuh oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman, saudara anak bukan Al-Banten ini bukan. Beranak al-kuburi kali. Ya udah doain, Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Dapat tuh ya Allah. Coba kalau kita kan ngaji. Kira-kira kita dapat dari orang tua itu? Dapat enggak? Kagak bakalan. Kagak bakalan, makanya banyak banget manfaatnya. Belum yang namanya kita sholat dengan secara berjamaah. Ya Allah, ini adalah sesuatu yang bisa untuk menguatkan daripada keakidahan kita. Makanya di sini para jamaah sekalian, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, maka digiring tuh orang-orang kafir nanti di padang mahsyar. Kafir di padang mahsyar dibilang ila jahannam, tumarah dalam keadaan berbondong-bondong. Ada yang ketika itu yang namanya mereka ketika itu melelap dengan keringat yang namanya manusia. Ada yang sampai dengkul, ada yang sampai yang di sini, ada yang sampai pusat, ada yang kelelap, ada yang sampai terus kelelap dengan yang namanya keringatan manusia ketika ini di padang mahsyar. Kalau seorang mukmin tidak begitu para jamaah sekalian. Begitu dibangkitkan dari kuburnya, mereka punya kendaraan. Kendaraannya apa? Tuh dia ngaji. Ngaji adalah membawa kendaraan kita. Amal soleh. Jadi kalau ulama mengatakan kalau seandainya dia tidak ada korbannya waktu Idul Adha, dia bilang udah dikorbankan oleh Nabi. Dan di samping itu pula dia bilang amal-amal soleh bisa akan jadi kendaraan kita. Jadi begitu dibangkitkan ada orang yang dalam kendaraan pakai motor. Begitu dibangkitkan ada orang yang dalam kendaraan pakai mobil. Masing-masing. Semua tergantung daripada amal perbuatannya waktu di dunia. Itu kan. Makanya kan begitu yang namanya padang mahsyar nanti kiamat akan dibangkitkan, ada orang yang dibangkitkan yang ketika itu tidak ada punya dua tangan dua kaki. Ada orang yang dibangkitkan ala suratil hanazir dalam bentuk setinggi babi. Ada orang yang dibangkitkan ketika itu perutnya itu dalam keadaan keras, yang isinya adalah ular dan kalajengking para jamaah sekalian. Ketika itu sahabat pada bertanya, Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, itu mereka itu apa? Dibilang di sini. Yang keluar darah, dibilang di sini, yang bagaimana tuh? Begitu dibangkitkan mulutnya dalam keadaan keluar darah, dibilang di sini. Orang yang waktu di dunia dia jual belinya suka menipu. Itu banyak orang yang jual beli para jamaah sekalian, ya. Di barang belum ditawar katanya. Ditawar 500. Yang mau nggak mau itu mesti lebih dari 500. Jika kalau ditawar, pedagang kadang-kadang manis-manis banget timbangannya, ya. Kadang-kadang timbangannya suka dilebihkan. Itu nanti orang yang bilang tuh, orang yang tidak jujur di dalam perdagangan mati di dunia, nanti begitu dibangkitkan tuh, mulutnya keluar darah. Mulutnya keluar darah. Ada rumah yang dibangkitkan ketika itu dalam bentuknya seperti kayak apa? Kayak apa? Siapa itu mereka? Yatahawanu bis sholat. Ini adalah orang yang suka meremehkan daripada masalah sholat yang fardu. Makanya jangan dimain-mainkan para jamaah sekalian. Ini sholat yang fardu yang merupakan suatu kewajiban. Jangan sampai kita tinggalkan. Gak sempat